Jadi secara berturut-turut dari era reformasi sampai dengan saat ini, memang rekam jejak PAN itu selalu berada di pemerintahan. Apakah penuh ataupun sebagian, tetapi selalu kakinya ada di dalam pemerintahan. Bahwa partai-partai politik Indonesia itu memang ingin merebut kue kekuasaan, sehingga cenderung menjadi bagian dari kekuasaan itu. Pembentukan koalisi definitif itu baru akan terjadi di hari-hari akhir penghujung menjelang pendaftaran ke KPU. Nah, sejauh mana kira-kira Partai Umat akan menggerogoti, kita bilang, dengan PAN sendiri? Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini saya berkesempatan hadir di dalam salah satu ruangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Sudah ada bersama saya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih baik. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, ini menuju pesta demokrasi yang akan datang nih. Saya mohon izin untuk mengulik sedikit soal PAN sendiri, boleh ya Pak ya? Iya, silakan. Oke. PAN, partai yang didirikan di era reformasi, identik dengan oposisi. Namun kini PAN menjadi koalisi. Nah, kira-kira apa alasan mendasarnya Pak? Kalau kita lihat dari sejarah perjalanan PAN sejak era reformasi, PAN itu selalu menjadi partai yang berada di dalam pemerintah. Belum pernah PAN itu berada di luar pemerintah kecuali di tahun 2014 ketika kita mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, kemudian yang memenangkan kontestasi Pilpres adalah Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. PAN berada di luar pemerintahan sebentar. Setelah itu kita bergabung ke pemerintahan. Waktu itu Menteri PAN yang masuk ke dalam pemerintahan adalah Pak Asman Abnur sebagai Men PAN dan Reformasi Birokrasi. Tetapi ketika tahun 2019 kita memutuskan untuk mengusung Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandi Uno, kita secara etika politik tentu merasa tidak pas untuk berada di pemerintah sehingga kita keluar dari pemerintahan. Jadi secara berturut-turut dari era reformasi sampai dengan saat ini, memang rekam jejak PAN itu selalu berada di pemerintahan. Apakah penuh ataupun sebagian, tetapi selalu kakinya ada di dalam pemerintahan. Nah, oposisi ini kan juga tentu menerjemahkan suara rakyat yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan. Nah, begitu pula setelah menjadi koalisi secara politik saat ini, kebijakan tersebut pasti secara tidak langsung akan didukung gitu. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap elektabilitas dari PAN sendiri? Mungkin saya perlu koreksi sedikit bahwa PAN itu sebagai mitra yang berada dalam pemerintahan, sekarang bergabung dalam pemerintahan, itu tidak akan mengurangi atau menyurutkan objektivitas PAN sebagai mitra yang objektif, konstruktif, korektif, ya, dan memberikan masukan-masukan untuk kebaikan dari pemerintahan yang sekarang kita dukung ini. Jadi kadang-kadang ada kritik yang disampaikan, kritiknya objektif, ya, beretika, ya, sifatnya konstruktif atau korektif. Misalnya kita menganggap bahwa ada kebijakan yang belum pas, kita sampaikan bahwa itu belum pas. Bukan berarti bahwa kita sekarang ini bagian dari pemerintahan, kita akan turut saja. Ya, tetapi memang objektivitas PAN inilah yang sekarang kita minta agar masyarakat menguji bahwa PAN meski sudah berada dalam pemerintahan tetap bersikap objektif dan kritis. Sekarang kita bicara nih dalam konteks politik. Dapatkah koalisi atau oposisi dibahas dari perspektif untung rugi gitu? Kemudian apa kira-kira untung ruginya menjadi oposisi atau memilih menjadi koalisi? Kalau saya mengambil dari textbook aja ya, textbook aja bahwa dan textbook ini adalah textbook tentang perjuangan partai-partai politik yang ada di Indonesia, bahwa partai-partai politik Indonesia itu memang ingin merebut kue kekuasaan sehingga cenderung menjadi bagian dari kekuasaan itu. Gitu. Nah, sehingga apa? Karena kalau kita menjadi bagian dari kekuasaan, tentu kita punya akses yang lebih besar untuk menggolkan program-program kita, ya, platform perjuangan kita, ya, untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang kita kehendaki. Dan ini menurut saya sangat penting, ya. Apalagi kalau kita kemudian berada di dalam pemerintahan dan diberikan amanah duduk di dalam kabinet pemerintahan. Karena perubahan itu bisa kita lakukan dari situ, gitu ya. Misalnya sekarang Pak Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, ya.
dalam kita punya platform perdagangan bahwa sembako itu harus tersedia, harga harus terjangkau. Nah, ini program unggulan PAN yang kita sekarang titipkan pada Pak Zulkifli Hasan untuk dijalankan sebagai Menteri Perdagangan. Dan ini tentu akan membawa manfaat bagi PAN karena masyarakat melihat bahwa ini putra terbaik PAN diberi amanah sebagai Menteri Perdagangan dan mampu melaksanakan amanah itu. Jadi ini salah satu manfaat untuk kita berada di dalam pemerintahan. Nah, ini terlepas dari menjadi koalisi ataupun oposisi, kemudian terbentuknya KIB sendiri gitu. Ketika nanti misalkan kita nggak ada yang tahu ya, tidak seperti apa yang diharapkan. Semisal capres dan cawapres yang diusung PAN tidak terpilih gitu. Kemudian akankah nanti PAN sendiri menjadi oposisi? Tentu kita lihat ya seperti apa perkembangannya. Karena kalau kita sudah mendeklarasikan dari awal sebagai oposisi, padahal kebetulan capres dan cawapres yang andai kata itu bukan pilihan PAN ternyata menang, ya ternyata memiliki tujuan dan visi misi gagasan yang sama dengan PAN, tentu kami akan melakukan bisa menjadi mitra kerjasama meskipun tidak berada dalam pemerintahan, ya karena fungsi check and balances tetap harus jalankan. Ya, check and balances itu ya bisa mendukung, bisa mengkritisi, ya bisa mengkoreksi seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi yang penting itu suaranya itu harus jernih dan objektif. Ya, dan kita harus tetap menjadi saluran dari penyampaian aspirasi masyarakat. Itu tidak boleh, partai politik itu tidak boleh menyumbat. Masih bicara soal Pilpres nih, kemarin pada 2 April, kunjungan Presiden Jokowi ke kantor PAN disebut-sebut sebagai upaya penyatuan KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang nantinya menjadi koalisi besar. Nah, menurut Pak Edi sendiri, apakah koalisi besar ini sekedar wacana atau memang layak untuk diwujudkan? Kembali lagi, sebuah koalisi besar tentu sangat layak diwujudkan, apalagi kalau ada persamaan persepsi, persamaan platform perjuangan untuk pemenangan Pilpres, ya. Dan kalau dilihat dari pemilu ke pemilu lagi, dari Pilpres ke Pilpres lagi di masa lalu, koalisi besar itu selalu ada, ya. Selalu ada koalisi besar. Kita lihat koalisi besar 2019, koalisi besar 2014, 2009, itu ada koalisi-koalisi besar yang selalu hadir untuk mengusung capres dan cawapres. Dan itu bukan hal yang buruk, ya. Karena artinya kita memiliki partai politik yang mampu mendudukkan diri dalam satu pemikiran, ya, untuk suatu tujuan yang lebih besar. Jadi masing-masing menanggalkan egonya. Nah, kalaupun sampai ada pembahasan teknis tentang koalisi, mungkin ada pembentukan koalisi yang lebih besar lagi, karena KIB kan selalu mengatakan, kita selalu terbuka, kita welcome untuk menyambut siapa saja yang ingin bergabung kepada KIB, sesuai dengan gagasan dan visi yang sama dengan yang kita miliki di KIB. Sehingga kalaupun nanti akan ada penggabungan, ada peningkatan jumlah dari koalisi, tentu itu ada hal teknis yang dibicarakan di antara para ketua umum parpol. Gitu. Nah, apakah itu nanti akan berlanjut? Saya kira segala sesuatu itu masih dinamis. Dan kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu di selalu yang terjadi di Indonesia, pembentukan koalisi definitif itu baru akan terjadi di hari-hari akhir penghujung menjelang pendaftaran ke KPU. Ya, jadi saya rasa dari sekarang sampai dengan beberapa bulan ke depan, saya kira kita masih akan melihat dinamika yang sangat tinggi, perubahan yang bisa terjadi, ya. Belum ada hal yang betul-betul pasti sampai kita membawa surat SK untuk mendaftarkan capres-cawapres kita ke KPU RI. Saya kira koalisi itu bisa terbentuk, apakah itu kecil ataupun besar. Yang penting tujuannya itu ya adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah pemerintahan baru di tahun 2024 ke depannya yang tentu membawa tantangan, yang memiliki tantangan-tantangan tersendiri, yang mana ini bisa dilaksanakan oleh Presiden dan Wapres yang akan datang, termasuk koalisi, partai-partai koalisi yang ikut mendukungnya, solid mendukung tujuan tersebut. Bicara soal keidentifikasi atau identik dari PAN sendiri gitu, yang diidentikan dengan Muhammadiyah. Ya. Nah, apa hal itu masih relevan mengingat Bapak Amin Rais sendiri juga bikin partai umat? Ya, sangat relevan karena kita sebagai partai itu merupakan anak kandung dari Muhammadiyah. Dan menurut saya sampai saat ini pun interaksi, kemudian relasi, ya, hubungan kita, baik hubungan kerjasama maupun hubungan batin antara PAN dengan Muhammadiyah sangat kuat terjalinnya.
Dan ini kita lihat bahwa itu adalah hubungan kelembagaan yang sangat kuat. Dan hubungan kelembagaan ini mengalir sampai ke bawah, di mana kemudian para kader-kader PAN dan kader-kader Muhammadiyah itu saling mendukung, saling bekerja sama, saling menciptakan simbiosis di antara mereka, sehingga secara natural pemilih-pemilih Muhammadiyah adalah pemilih PAN. Ya, meskipun banyak juga pemilih Muhammadiyah itu memilih partai-partai lain. Tetapi bagi PAN juga sebaliknya. Bagi PAN yang kita merasa bahwa pilihan basis massa kita yang paling utama adalah Muhammadiyah. Sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa dilihat bahwa hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah itu adalah hubungan person per person gitu. Itu tidak, tetapi ini adalah hubungan yang sudah mengakar sangat dalam ya, dan itu adalah hubungan di antara kader-kader yang ada sampai ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Ini mohon izin nih Pak, ini masih terkait Partai Umat gitu. Nah, sejauh mana kira-kira Partai Umat akan menggerogoti, kita bilang, dengan PAN sendiri? Saya melihat begini, bahwa PAN itu memiliki ceruk pemilih tersendiri, Partai Umat memiliki ceruk pemilih tersendiri. Partai Umat nanti saya yakin akan memiliki pemilih-pemilih yang memutuskan pilihannya ke Partai Umat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, begitu juga PAN. Sekarang kami justru melihat bahwa dengan adanya pembedaan yang sangat tegas antara ideologi dan platform politik yang dimiliki oleh PAN dengan Partai Umat, ya pemilih sudah bisa melihat, oh saya kalau memiliki ingin mengedepankan platform politik tertentu, saya ke Partai Umat. Kalau yang lain saya ke PAN. Sehingga sekarang kita melihat banyak juga sekarang ada arus balik dari calon pemilih yang datang ke PAN. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat adalah proses pencalegan kita itu sekarang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya itu tidak terlalu sering kita lihat. Misalnya ada purnawirawan, TNI, Polri, ya. Kemudian tentu dari jalur keartisan ada, tetapi dari jalur adat juga ada, ya. Jalur akademisi banyak juga, ya. Jadi saya justru gembira sekali bahwa sekarang ini proses pencalegan kita itu sangat beragam, itu sangat beragam. Bukan berarti dulunya tidak beragam, tetapi sekarang sangat beragam, dan kita melihat bahwa apresiasi masyarakat terhadap posisi PAN saat ini sudah jelas bahwa PAN ternyata dengan tegas menyatakan dirinya partai nasionalis, religius, Islam, modern, moderat, tengah. Itu adalah karakteristik dari PAN. Ini kan tadi sudah dikatakan sama Pak Edi sendiri, PAN ini bisa dikatakan partai Islam. Nah, sementara ada banyak yang lain. Misal ada PKS, kemudian ada Partai Umat sendiri, kemudian PKB dan juga P3. Nah, ini soal ini respon Bapak seperti apa? Ya, setiap partai Islam di Indonesia itu pasti memiliki ceruk pemilih tersendiri, dan itu secara alamiah memang sudah terbentuk dari era reformasi kemarin. Bahkan sebelumnya. Kita dulu mengenal sebelum era reformasi itu ada partai Islam yang memang berbasis Islam tradisional, ada berbasis Islam modern, gitu. Yang biasanya kalau tradisional itu memang akarnya ke NU, kalau yang modern akarnya lebih kepada Muhammadiyah, gitu. Nah, kemudian partai politik yang lahir dari situ kita melihat bahwa PAN, mungkin PKS itu lebih kepada partai politik modern, P3, PKB adalah partai politik Islam yang tradisional. Jadi memiliki ceruk tersendiri, ya. Nanti PAN itu dianggap sebagai partai kaum intelektual. Jadi kita ceruk pemilih Islamnya adalah mereka-mereka yang berada di kalangan urban, kalangan kaum intelektual. Mereka masih bekerja aktif, berpikiran sangat rasional, ya. Nah, dan itu merupakan basis konstituen PAN. Nah, mungkin PKS punya sendiri, P3 punya sendiri, tetapi masing-masing dengan ciri khas yang mereka miliki, dengan akar sejarah, akar budaya yang mereka memiliki ceruk tersendiri. Dan saya kira itu adalah sebuah ceruk yang selama ini menjadi basis massa dan kekuatan dari masing-masing partai. Meskipun sekarang terlihat ada divergensi dari ceruk-ceruk itu. Karena apa? Karena informasi yang dimiliki oleh
pemilih kota dengan informasi yang dimiliki pemilih desa itu hampir sama. Yeah. Karena apa? Karena teknologi, karena informasi sudah sangat mudah dijangkau. Jadi kita akan lihat ada divergensi, nanti lama-lama batasannya itu akan menjadi lebih tipis, hampir tidak terlihat lagi. Mungkin terakhir sih Pak, ini ada titipan lagi. Oke. Kira-kira masyarakat atau publik juga bertanya-tanya, kira-kira jualan isu apa yang nantinya laku di tahun 2024 saat kontestasi Pilpres? Setiap pemilu di negara manapun, isu yang paling laku dijual adalah harapan. Itu harapan. Harapan untuk suatu hal yang lebih baik, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat nanti slogan seluruh partai, apapun slogannya, tetapi esensinya, isinya adalah harapan untuk suatu hal yang lebih baik. Gitu. Perbaikan, ya, peningkatan produktivitas yang lebih baik. Pokoknya suatu hal yang lebih baik. Nah, kita juga menghendaki hal itu, tapi kita ingin mampu untuk bisa menerjemahkan itu menjadi program-program yang real. Jadi menurut saya, ini bahasanya harus real dan harus detail ke depannya. Dan ini kita bicara program dan gagasan. Tetapi kita tidak bisa hanya menjual sebuah harapan, apalagi mimpi ke depannya. Itu masyarakat sudah kritis dan menurut saya mereka nanti akan memilih terhadap mereka yang betul-betul bisa memberikan sebuah rincian program yang detail dan realistis. Ya, terima kasih Bapak Edi sudah hadir di Voice Talk, membagikan keterangan yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas gitu. Semoga semua harapan Bapak dan juga Partai Amanat Nasional sendiri bisa terwujudkan khususnya di kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih. Terima kasih. Pembahasan seru lainnya tentang politik, hukum, ekonomi bisa diakses di situs www.voi.id. Nantikan pembahasan menarik lainnya hanya di Voice Talk, mari bicara bersama Voi. Sampai jumpa.